Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Di sini kami membuat sebuah pemrograman sederhana yaitu program warnet. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok dan anggota kelompok saya. Sebelumnya nama saya Bayi Nur Rahmawati dengan NIM 2205176006. Lalu anggota saya Dwi Rahmat Saputra dengan NIM 2205176004 dan Reza Nurhaliza dengan NIM 2205176008. Di sini saya akan menjelaskan coding sederhana dari program kami, di mana kami menggunakan include IOStream. Ini merupakan header yang digunakan untuk mengimpor perpustakaan standar dari C++. Selanjutnya kami menggunakan using namespace std, di mana ini berfungsi untuk mempermudah seorang programmer membuat codingnya, di mana dia tidak perlu selalu menyertakan std di setiap coding yang ia buat. Selanjutnya kami menggunakan enum status komputer kosong terisi, di mana ini merupakan definisi dari enumerasi yang digunakan untuk menyatakan status komputer dalam warnet, yaitu bisa kosong atau terisi. Selanjutnya kami menggunakan konstanta jumlah komputer yang digunakan untuk mengatur jumlah, di mana kami mengatur jumlah komputernya 20, dan konstanta double ini kami mengatur harganya per jam yaitu 5.000. Selanjutnya ini merupakan struk data untuk pemesanan, di mana di bawah kami juga membuat sebuah struk untuk warnet kami. Selanjutnya ini merupakan status komputer, variabel global daftar komputer, digunakan untuk melacak status masing-masing komputer di warnet. Variabel pengguna masuk ini digunakan untuk menandai apakah seorang pengguna telah masuk ke warnet kami atau belum. Dan string nama pengguna ini merupakan untuk menyimpan nama pengguna yang saat ini yang sedang masuk, seperti itu. Selanjutnya kami menggunakan fungsi void inisialisasi komputer for int i sama dengan 0. I lebih kecil dari jumlah komputer i++. Fungsi ini menginisialisasi status awal semua komputer menjadi kosong saat program dimulai. Selanjutnya kami menggunakan void. Fungsi void tampilkan selamat datang, di mana ini berfungsi untuk menampilkan pesan selamat datang saat program kami dijalankan. Selanjutnya kami menggunakan fungsi void untuk login pengguna, di mana fungsi ini akan meminta pengguna untuk memasukkan nama pengguna dan menandai bahwa pengguna telah masuk. Program akan mengucapkan selamat datang lalu sesuai dengan nama pengguna yang diisi, seperti itu. Untuk penjelasan yang lainnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan selanjutnya dari program kami, yaitu yang pertama di sini terdapat fungsi void tampilkan status komputer. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan status semua komputer, apakah statusnya itu masih kosong atau sudah terisi. Selanjutnya di sini terdapat loop for, ini digunakan untuk pernyataan perulangan dari daftar komputer. Dan juga terdapat i adalah variabel loop yang dimulai dari 0 dan akan bertambah satu persatu hingga jumlah komputer yang tersedia. Di sini terdapat cout komputer i ditambah 1, ini merupakan daftar dari jumlah komputernya itu dimulai dari 1. Selanjutnya terdapat switch, ini digunakan untuk percabangan dalam pengambilan keputusan dalam suatu nilai. Apabila daftar komputer i yang dipilih itu kosong, maka dia akan menampilkan status kosong. Begitupun dengan terisi, case terisi, dia akan menampilkan status terisi. Fungsi selanjutnya yaitu double hitung harga sewa dengan parameter nomor komputer dan juga jumlah jam dengan konstanta harga per jam
digunakan untuk menghitung harga sewa berdasarkan jumlah jamnya. Selanjutnya terdapat fungsi void tampilkan struk pembayaran. Ini digunakan untuk menampilkan rincian pembayarannya. Selanjutnya fungsi void sewa komputer, terdapat loop if di mana ini digunakan untuk memeriksa apakah nomor komputernya itu valid dari 1 hingga jumlah komputer yang tersedia. Selanjutnya terdapat if, ini yaitu daftar komputer yang dipilih itu statusnya, apabila statusnya masih kosong, maka dia akan mengubah menjadi statusnya menjadi terisi. Selanjutnya dia akan melakukan perhitungan harga sewa dan akan mencetak kalimat berikut. Dan ini digunakan untuk menyimpan informasi pemesanan. Lalu fungsi tampilkan struk pembayaran digunakan untuk menampilkan rincian pemesanannya. Selanjutnya else di sini digunakan untuk apabila nomor komputer yang dipilih itu sudah terisi. Selanjutnya ada fungsi void menu. Ini digunakan untuk fungsi yang menampilkan menu utama kepada pengguna dan memproses pilihan. Di sini terdapat 3 opsi, yaitu pertama tampilkan status komputer, yang kedua sewa komputer, dan yang ketiga opsi untuk keluar. Dan juga scene pilihan ini digunakan untuk menyimpan pilihan pengguna. Selanjutnya terdapat switch pilihan. Di sini sama seperti sebelumnya, yaitu sebagai percabangan. Apabila pengguna memilih case 1, maka dia akan menampilkan status komputer. Oh ya, dan untuk break di sini itu digunakan untuk memberhentikan switch apabila salah satu case itu sudah dijalankan. Selanjutnya yaitu case 2, apabila pengguna memilih case 2, maka dia akan diminta untuk memasukkan nomor komputer yang ingin disewa dan juga memasukkan jumlah jam. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk menampilkan program ini telah ditutup dengan mengubah pengguna masuk menjadi false. Dan di sebelumnya ini ada memasukkan nama pengguna untuk menginputkan kembali nama pengguna setelah rincian pembayarannya itu ditampilkan. Dan yang terakhir terdapat fungsi int main. Ini fungsi utama yang menginisialisasi komputer dan juga untuk menampilkan pesan selamat datang. Di sini terdapat loop wheel di mana untuk memproses login pengguna dengan mengubah pengguna masuk menjadi true. Dan juga terdapat wheel lainnya, ini digunakan untuk menampilkan menu dan mengelola pilihan pengguna. Sepertinya cukup, dan untuk outputannya akan dijelaskan rekan saya selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan output atau bagaimana cara menjalankan pemrograman warnet yang sudah kami buat. Nah, di sini langsung saja saya run atau saya jalankan pemrogramannya. Nah, setelah saya jalankan pemrogramannya, dia akan langsung menampilkan tampilan selamat datang. Kemudian di bawahnya ini terdapat tampilan login. Jadi sebelum kita memesan atau menyewa komputer, kita harus login terlebih dahulu agar nantinya komputer yang kita gunakan terdapat label pengguna atau pemakainya dan juga terbaca di sistem warnetnya. Langsung saja di sini saya masukkan nama pelanggan yang akan memesan komputer. Setelah berhasil login, di sini dia akan menampilkan tampilan menu dari warnetnya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke menu sewa komputer, terlebih dahulu kita mengecek status komputernya, apakah sudah terisi atau masih kosong. Sini kita milih menu pertama. Bisa dilihat di sini langsung muncul status dari seluruh komputer yang ada di warnet. Nah, statusnya di sini masih kosong. Jadi selanjutnya kita memilih menu yang kedua yaitu sewa komputer. Kita masukkan nomor komputer sesuai dengan status komputer yaitu yang masih kosong, nomor 10. Masukkan jam sewa. Nah, setelah proses pemesanan tadi, dia akan menampilkan rincian pembayaran dari pemesanannya. Di sini jumlah jam sewanya 3 jam, harga sewa atau totalnya jadi 15.000. Karena di sini kita menggunakan harga per jamnya 5.000.
Jadi 3 dikalikan dengan 5 yaitu 15.000. Kemudian di sini terdapat masukan nama pengguna. Jadi bertujuan jika pelanggannya lebih dari satu, dia bisa langsung memesan sama seperti pelanggan sebelumnya. Di sini kita masukkan nama pelanggan yang selanjutnya. Kita sama seperti tadi, kita harus mengecek status komputernya sebelum kita mulai menyewa komputernya. Di sini bisa dilihat status komputer nomor 10 berubah menjadi terisi karena sebelumnya tadi pelanggan atas nama Eca memesan nomor komputer 10. Nah, di sini kita langsung memilih menu yang kedua. Kita masukkan nomor komputer yang statusnya masih kosong. 12. Kita masukkan jam sewa. Nah, sama seperti sebelumnya, dia akan menampilkan rincian pembayaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana jika kita memilih pilihan yang tidak ada di menu warnetnya. Di sini kita masukkan nama pengguna atau pelanggan yang selanjutnya. Di sini masukkan namanya. Nah, di sini kita pilih pilihan yang tidak ada di menu, yaitu nomor 4. Nah, jika kita memilih pilihan yang tidak ada di menu, dia akan langsung terdapat tampilan pilihan tidak valid dan menampilkan kembali menu dari warnetnya agar kita memilih ulang dengan pilihan yang benar. Di sini kita memilih nomor 1 untuk mengecek status komputer. Nah, di sini sudah berubah menjadi 2 yang terisi komputernya dari pelanggan yang sebelumnya tadi. Dan di sini kita pilih menu yang kedua. Nah, di sini kita coba masukkan nomor komputer yang tidak ada di pilihan. Pilih jam sewa. Jika kita memasukkan nomor komputer yang tidak ada di pilihan warnet, di sini akan muncul tulisan atau tampilan nomor komputer tidak valid. Dan kita harus mengulang proses pemesanannya mulai dari nama pengguna. Kita masukkan nama ulang. Masukkan pilihan yang benar. Nah, nomor komputer yang kemudian kita masukkan nomor komputer misalkan yang sudah terisi kita masukkan. Di sini nomor 10 sudah terisi, kita coba jam sewanya. Nah, selanjutnya jika kita memilih nomor komputer yang sudah terisi di status komputer, dia akan menampilkan komputer nomor sekian atau nomor yang kita pilih itu sudah terisi. Nah, kita akan kembali lagi kembali ke tampilan pesanan awal mulai dari nama pengguna. Kita masukkan komputer nomor yang jadi kita masukkan nomor komputer yang masih kosong. Kemudian jam sewanya. Nah, itu jika kita memilih pilihan yang benar dan dan komputer yang masih kosong sesuai dengan status komputer dan menu warnetnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menu yang ketiga yaitu keluar. Menu ketiga ini digunakan jika pengguna atau pelanggan sudah selesai menggunakan komputernya. Jadi dia harus logout terlebih dahulu dengan memilih menu keluar. Sini kita masukkan nama pengguna atau pelanggan yang sudah memesan komputer. Nah, di sini kita pilih menu ketiga. Nah, komputer dari pengguna atau pelanggan tersebut akan tampil tulisan program telah ditutup karena dia sudah berhasil logout dari sistem warnet dan komputernya. Nah, jadi komputer sudah tidak bisa digunakan karena dia sudah selesai dan logout dari sistem warnetnya. Mungkin sekian penjelasan mengenai output dan cara menjalankan pemrogramannya dan juga penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.